Selamat datang kembali di podcast yang ditunggu-tunggu, yaitu Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama saya, host yang dikangenin, Imam. Dan tentunya bersama saya Asya. Dan kali ini podcast Sabi tentunya kembali lagi dengan podcast spesial. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas topik-topik yang seru. Betul, tapi untuk Asya. kali ini adalah the most special one ya Kak Imam. Betul banget. Karena sangat relatable nih, se-Indonesia lagi ngomongin tentang hal ini. Betul. Kira-kira apa tuh Kak Imam? Bukan se-Indonesia doang, tapi mancanegara. Se-Asia Tenggara ya Kak ya? Se-Asia Tenggara, yaitu banggakan Indonesia dengan meraih medali di SEA Games. Oke, nah dari judulnya berarti udah tentunya kita di sini ada hintnya yaitu SEA Games ya. SEA Games. Dan apa sih yang bakal kita bahas di SEA Games dan Betul. siapa yang datang? Teman-teman pasti udah pada curious, udah pada kepo. Betul banget. Langsung aja kali ya Kak Imam ya, Betul, karena aku Asya. sendiri udah gak sabar. Dan hari ini sudah hadir spesial di studio podcast Sabi, yaitu Kak Puspa Arumsari yang biasa dipanggil dengan Kak Dara. Kak Puspa adalah, atau Kak Dara, Dara. adalah seorang pesilat putri Indonesia dan juga kemarin meraih medali perak di SEA Games 2021. Now please let's welcome Kak Dara. Halo. Halo. Kak Dara, Halo. apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Berarti habis balik dari Vietnam ya, dari Iya. Hanoi ya. Mm-mm. Udah berapa minggu? Udah satu mingguan lah ya di Indonesia. Satu minggu. Satu mingguan di Indonesia. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Sabi. Alhamdulillah, Iya. Terima Dan- kasih sudah mengundang. The pleasure is ours. Ya. Jadi kita akan bertanya-tanya banyak hal nih ke Kak Dara hari ini. Semoga bisa jawab ya. Amin. Kita ngobrol-ngobrol santai Oh, aja. iya. Ngobrol aja. Santai aja. Semua tentang Kak Dara, jadi pasti Kak Dara Oke. bisa jawab. Oke, siap. Oke, mungkin Kak Imam silakan. You can start. Betul. Mungkin aku nih sebagai cowok nih Asya, aku kepo banget ketika dengar Asya ngomong kalau Kak Dara ini adalah atlet silat. Pencak silat. Pancak Oke. silat, ya kan? Gimana sih Kak Dara bisa nentuin nih untuk memilih pancak silat sebagai passionnya, sebagai Oke. olahraga nih yang pengen Kak Dara tekunin? Oh ya. Sebenarnya kenapa bisa ikut pencaksilat itu awalnya memang iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah sekarang. Ada hadiahnya soalnya Ada kan. hadiah. Kalau dulu nggak ada hadiahnya. Adanya medali emas lagi ya. Iya, medali aja, trofi aja kan. Nah, dulu tuh iseng-iseng ngikutin jejak kakak. Kakak. Terus ngikutin beberapa pertandingan, terus menang. Akhirnya penasaran. Menang terus tuh. Jadinya penasarannya nambah gitu kan. Wah, menang lagi gitu kan, menang lagi. Ya udah. Sampai akhirnya ke tingkat pelajar di DKI, terus tingkat nasional. Alhamdulillah sekarang sudah di tim nasionalnya, timnasnya, dan bisa mewakili Indonesia sebagai tim ikut ke internasional. Internasional ya, jadi udah Indonesian representatif Betul. di international competition ya Kak ya. Iya. Nah aku penasaran juga sih Kak, jadi dari kancah DKI dulu nih, itu mulai tahun berapa? Mm-mm. Lalu sampai mulai di internasionalnya juga itu di tahun berapa nih Kak Dara kira-kira? Awal mulai ikut silat itu di tahun 2007. 2007. 2007. Terus ikut di tim DKI Jakarta pelajar dulu. 2005 awal mula, 2007 ikut tim pelajar, Hmm? terus masuk di tim dewasanya 2009. Hmm? Itu saat itu kelas 3 SMA kalau nggak Kelas salah, 3 SMA. tapi sudah masuk tim dewasa. Oke. Nah, ikut tim di nasional, timnasnya mulainya dari mahasiswa waktu itu. Ikut di mahasiswa tahun 2011. 2011. Jadi pantauannya memang dari tim mahasiswa. ASEAN University Games. Oke. Di Itu sana- first international competition-nya ya Kak? Yep, Wow. ASEAN University Games, menang di sana. Lalu sebagai pantauan ikut seleksi-seleksi, alhamdulillah dari situ timnas dari 2011 sampai Hari ini. ini. Wow. Waduh. 2011 sampai hari ini itu udah berapa tahun ya Kak ya? 2005 Itu udah tadi. saya 2005 tuh mohon maaf tuh 2005 itu umur berapa tuh Umur Kak? berapa 10 tuh? tahunan. 10 tahunan ya. 10 tahun. Karena emang banyak yang aku tahu bahwa atlet itu dimulai dari umur yang sejak dini. Betul. Iya. Heeh.
Jadi Kayaknya memang dibentuk. Kak Dara salah umur satunya. 2005 tuh gue masih main Tamagotchi Asya. Kayak gue kan kayaknya jadi atlet apa atau apa nih, dan Kak Dara keren Kak Dara banget. udah jadi udah mulai pencak silat ya. Mulai nentuin passionnya di situ. Keren banget. Awesome. Nah, selanjutnya nih Kak Dara, tadi kan udah kita cerita-cerita ya, mulainya dari 2005, terus kenapa milih pencak silat diawali karena iseng-iseng Betul. belaka. Nah, aku pengen tanya nih, bagaimana sih Kak perkembangan silat di Indonesia? Maksudnya kayak di dari awal 2005 sampai Kakak sekarang 2022, apa saja sudah berubah, perkembangannya seperti apa? Kita curious nih. Kalau untuk perkembangan pastinya selalu berkembang ya pencak silat, karena di Indonesia sendiri hampir seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada gitu pencak silat dan punya karakteristiknya masing-masing. Kayak di wilayah Sumatera mereka silatnya silat Minang kayak gitu. Di wilayah Jawa ada lagi gitu kan, beda lagi. Sampai di wilayah timur pun ada gitu. Bahkan sekarang ini pencak silat sedang mengupayakan untuk bisa tembus di Olimpik. Jadi kita sangat-sangat berupaya, teman-teman dari pengurus pencak silat sendiri sedang apa ya namanya kayak memperkenalkan lagi pencak silat di internasional. Sebenarnya pun sudah ada gitu. Sekarang ini sudah ada, cuman belum ada kayak apa ya, kalau di sini tuh ada KONI-nya gitu. Sudah disahkan lah, diresmikan di sana. Nah, saat ini sedang berusaha untuk diresmikan di Olympics. untuk Olimpik itu. Organisasi yang menaungi internasionalnya lagi berusaha Enosi dibangun. kalau salah ya. Wow, merinding tadi kalau bilang Olympics juga sebenarnya baru tahu loh Asya bahwa kalau emang pencak silat itu akan maju di Olympics juga, masih diusahakan maksudnya ya. Masih diusahakan. How amazing is that? Kalau misalnya sampai di Olympics seluruh dunia bakal nonton, nanti jadinya pasti peminatnya makin tinggi juga. Iya, betul. Gitu ya kayakmu. Apalagi banyak kan atlet pencak silat seperti Kak Dara juga yang dari Indonesia yang punya talenta luar biasa nih Asya. Exactly. Dan aku pengen nanya juga Kak Dara, dari tadi perkembangan pencak silat yang ada di Indonesia sendiri, kenapa nih? Atau bagaimana deh Kak Dara bisa menjaga konsistensi itu untuk menjadi atlet yang apa ya, punya jiwa yang besar nih, kemauan dan kegigihan yang kuat nih. Betul. Ya kan atlet memang harus ini ya, ulet gitu ya. Karena kan suka mager ya kayak. Nah, itu pertanyaan utamanya bagi seluruh penonton Sabi nih, gimana cara memaintain itu? Ya, jadi memang dari awal ikut silat pun memang tadi kan iseng-iseng, terus juga lambat laun saya juga semakin mengerti bahwa pencak silat adalah salah satu budaya Indonesia gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan itu gitu kan. Akhirnya semakin didalami kok suka gitu ya, kok jadi sayang gitu. Kita kenal sama kata sayang, kenalan dulu gitu ya. Ya kan, terus alhamdulillahnya gitu. Awalnya memang kurang didukung dari keluarga, tapi membuktikan dari segi akademiknya juga tetap jalan gitu kan. Terus juga di silatnya juga tetap jalan, sama-sama jalan bareng, dan alhamdulillah bisa seimbang keduanya gitu kan. Jadi mereka juga lama-lama di keluarga pun ngedukung, terus konsisten sampai sekarang karena penasaran prestasi yang udah diraih gitu kan. Apa yang sudah saya dapatkan sampai hari ini, semua yang saya inginkan dari pencak silat gitu. Jadi kayaknya saya merasa berhutang gitu kan di pencak silat ini, karena apa yang semua saya raih, yang semua saya dapatkan, bahkan saya sekolah sampai saya lulus pun beasiswa dari pencak silat gitu kan. Nah, itu semua ya sekarang ini saya berupaya untuk mendedikasikan apa yang saya miliki untuk pencak silat juga gitu. Bagaimana caranya saya bisa tetap berprestasi di pencak silat. Kalau masih kasih amanah terus, ya tetap maksimalkan itu. Gitu. Wow. Semuanya berarti Kak bisa dibilang mimpi-mimpinya sudah didapatkan karena pencak silat ya Kak ya? Yes. Melalui pencak silat. That's how amazing is that. Tadi aku penasaran sih Kak, sebenarnya kalau kita mau konsistensi, pasti kan Kakak harus maintain sekolah, olahraga, maksudnya juga sambil maintain latihan juga, pastinya
sangat intens. Betul. Nah, pengen tahu nih skema latihan kakak pembagian waktu antara sekolah, latihan, dan itu menurut Asya sendiri pastinya tantangan yang sangat besar. Betul. Apalagi buat bukan tantangan ya, itu sulit banget. Sulit banget, udah struggles, a big effort gitu. Nah, bagaimana tuh Kak Dara cara membalance dan juga memaintain antara kedua hal itu? Kalau dulu kebetulan waktu sekolah, setelah di sekolah umum dapat tawaran untuk masuk sekolah olahraga di Ragunan. Jadi pindah sekolah di Ragunan. Alhamdulillah di Ragunan pun tetap latihan pun jalan. Latihan bisa 2 kali sehari. Jadi pagi latihan, misal dari jam 6 sampai jam 8 latihan. Jam 8:30, 9 lah masuk sekolah sampai jam 2. Sorenya latihan lagi. Wow. Latihan sore, malam kadang kalau misalnya kosong gitu, ada kayak belajar tambahan aja. Belajar tambahan. Itu mandiri tapi nggak ada keterlibatan di luar gitu. Maksudnya memang mandiri. Karena pada saat sekolah dulu memang masih kayak ngerasa kurang kan. Sekolah cuma berapa jam gitu kan. Kadang juga ya masuk terus keluar ya udah gitu, maksudnya keluar kelas ya udah gitu, kayak gimana sih, capek lah gitu kan, ngerasain capek juga. Cuman dulu tuh di sekolah pun secapek-capeknya tetap ya begini kalau depan guru tetap berusaha melek mata gitu kan, gini juga gitu, tetap merhatiin. Dan alhamdulillah di sekolah pun sama gitu, bisa tetap seimbang. Sampai di kuliah pun yang memang bukan satu linear ya sama. Iya, itu tuh yang aku juga pengen nanyain juga. Sangat beda kalau bisa dikasih tahu ke penonton kuliahnya jurusan apa tuh Kak? Kuliahnya desain grafis. Desain grafis. Oh my god. Jauh banget sama Caksilat ya. Desain grafis aja kalau teman-teman gue nih Syah bergadang-bergadang gitu ya kan. Betul, pasti. Kalau itu udah pasti. Udah pasti ya. Ini gimana? Tadi harus gimana tuh Kak sambil masuk ke kuliah tadi nge-maintainnya gimana, apalagi jauh banget desain grafis di depan komputer ya. Gimana tuh? Ya tetap pagi tetap latihan, ya begadang tetap ya. Cuman dibatasi waktunya. Mungkin nggak sampai pagi gitu. Maksimal di jam 1 atau jam 2 tetap ngerjain tugas ya, tetap dikerjain gitu kan. Gimana caranya pada saat kosong ya benar-benar ngerjain tugas gitu, bukan yang warawiri kemana-mana gitu kan. Terus kuliah juga sama. Alhamdulillah juga di kampus pun dosen yang tadinya memang agak ragu, sampai saya menghadap, sampai ke rektornya juga menghadap gitu kan. untuk apa ya, untuk ngomong langsung saya ngasih jaminan untuk nilai-nilai nggak akan mengecewakan gitu kan, nggak akan turun. Sampai dikasih patokan, nih nilai kamu harus segini, nggak boleh turun. Oke. Dan saya juga suka tantangan itu gitu kan. Akhirnya pernah juga sampai lagi bertanding pas UAS, terus tiba-tiba disuruh ada bikin makalah lah. Itu pada saat bertanding. Waduh. Bikin gitu kan, besoknya bertanding kita gitu. Ya udah gitu, tetap dijalanin aja, dibawa asik aja, dibawa enjoy aja. Yang memang itu resiko saya gitu kan, karena saya memilih di luar dari olahraga. Betul. Gitu. Itu pilihan dari Kak Dara. Iya. Jadi bagaimana Kak Dara sudah memilih dua hal itu? Oke, gue mau kuliah desain grafis, gue juga mau jadi atlet. Gimana kita bisa melakukan maksimal antara keduanya? Betul. How amazing is that? Jadi teman-teman bisa belajar dari Kak Dara. Betul. Tapi nih Kak, kalau ngomongin latihan, sekolah, itu sebenarnya aku selalu kepo sih. Iya. Kakak tidurnya setiap hari berapa jam sih? Hal simpel, padahal ini juga Iya. penting Harusnya banget. ya, harusnya itu 7-8 jam. Kalau Kakak berapa jam? Segitu juga? Aku 5 jam juga udah cukup. 5 jam udah cukup ya untuk Kak Dara ya. Betul. Dedikasi yang nyata. Maksimal ya. Maksimalnya 5 jam udah cukup. Sering nih ngomong nih kalau emang tadi apa kewajiban ya. Kalau Dara selalu ngomong kewajiban saya sebagai atlet, sebagai pelajar ini harus dijalanin, terus juga penasaran. Suka banget pas Kak Dara ngomong penasaran. Jadi kita sebagai atlet, Kak Dara sebagai atlet pasti harus terus penasaran nih. Abis SEA Games apalagi yang harus diraih, apalagi jadi lebih harus terus berkarya terus gitu ya. Lebih ke rasa nggak puasnya itu. Oke. Betul sih. Tapi itu jadi kita lebih improve terus ya Kak. Betul, improve itu. Aku ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya aku suka nonton banget drama-drama tentang apa sih olahraga gitu ya. Baru aku nonton tuh 25-21 itu tentang atlet Anggar tuh. Oh ya, terus ada juga tuh waktu itu drama apa renang. Nah setiap lomba itu pasti mereka setiap atlet tuh punya ritualnya masing-masing.
salah satunya tuh ada yang harus dengerin music rock atau apa gitu. Nah, ritual kalau Kak Dara ritual sebelum bertanding tuh Kak. Kira-kira Kak Dara sendiri apa tuh ritualnya sebelum pertandingan? Ngerjain makalah. Bisa jadi. Biar konten ngerjain makalah dulu sebelum bertanding, kita nggak tahu ya. Iya. Kalau ritual khusus sih nggak ada. Nggak ada. Tetap sama dibuat enjoy setiap pertandingan. Pasti ada stresnya gitu kan, pasti was-was gitu kan, karena ngelihat situasi pertandingan, terus juga kena pressure dari penonton gitu kan. Ya dibawa enjoy, tetap asik, dengerin musik gitu. Kadang kalau lagi pengen Netflix kan gitu kan. Sama Netflixan juga ya. Chill dulu guys sebelum tanding. Dulu lah ya, 1 episode sebelum dipanggil ya. Berarti nggak ada yang khusus ya kayak? Kalau ritual khusus sih nggak ada. Nggak ada. Cuman ya tetap dibawa happy. Dibawa semuanya kayak komunikasi dengan orang terdekat gitu atau gimana gitu. Ya yang penting happy gitu. Kita happy jadi nggak mikirin nggak nge-pressure. Ada yang dihindari nggak Kak? Misalnya kayak gue kalau mau tanding gue jangan buka Instagram dah atau apa gitu. Ada juga sih. Nggak juga ya? Kalau dulu mungkin iya ya. Dulu jangan dibuka. Kalau dulu mungkin waktu awal-awal sangat fokus banget gitu kan. Tapi kesini-sini jadi lebih bisa ngebaur juga dengan komentar-komentar itu. Oh ya udahlah gitu kan, kita buktiin aja deh gitu. Oh udah damai ya dengan komentar-komentar jahat netizen ya. Jadi kayak gitu. Tadi ngomongin netizen juga, ngomongin juga pas penonton nih, kan tadi Kak Dara bilang ada pressure dari penonton. Pas di SEA Games sendiri, kultur shocknya atau ajang-ajang internasional Kak Dara bagaimana nih? Ceritain mungkin ke kita semua nih, ke sahabat Ganjar, ke sahabat bicara. Kita pengen tahu euforia kalau SEA Games itu gimana sih? Iya kan, Asya? Pasti ramai banget ramai banget. Apalagi kemarin di Vietnam itu banyak banget penduduk lokal yang nonton juga. Oh gitu, iya, kan? Dekat soalnya kayak. Iya, betul. Penduduk lokal yang nonton juga dan mereka pasti mendukung negaranya kan, gitu kan, dengan teriakan-teriakan mereka. Cuman kalau saya sendiri ngebalikin supporter dari mereka itu lebih ke dia lagi dukung saya nih gitu. Terus suasana di sana, terus juga kondisi mungkin beberapa orang ada mempermasalahkan, aduh ini airnya gini nih, atau ini dengan kondisi toilet yang seperti ini nih gitu kan. Mungkin ada gitu kan. Cuman kalau saya sekarang ini, bukan sekarang ini juga sih, memang sudah dari dulu sudah di mindset pada saat bertanding, pada saat semua yang ada di lingkungan kita pada saat bertanding, entah itu gornya, entah itu toiletnya gimana, entah itu penginapannya seperti apa, atau makanannya sekalipun gitu kan, yang bikin kita mungkin gak nafsu makan jadi atau gimana, yang itu bakalan ngerugiin di kita gitu kan, itu nggak masalah gitu. Jadi semua itu adalah cara jalannya kamu untuk menjadi juara. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan itu semua, yang ngebawa kamu, nih toilet yang kayak gini bisa lo bikin kamu jadi juara gitu kan, atau cuma sendal atau apa gitu kan. Jadi nggak mau terlalu dipusingin gitu kan, karena semua yang ada di sekitar kita itu yang bakalan bikin yang ngedukung gitu, yang ngedukung kita untuk menjadi apa yang kita mau di sana gitu kan. Wow, exactly. Berdamai dengan lingkungan dengan sekitar. Keadaan. Jangan dipusingin. Jangan dipusingin. Enjoy aja sama pertandingan gitu ya, Kak. Karena tujuan kita ke sana untuk bertanding kan. Betul. Bukan mempermasalahkan, aduh toiletnya begini gimana sih. Penontonnya nggak neriakin gue nih. Karena emang banyak sih Kak, kan ini lagi-lagi sumbernya dari drama ya. Kalau drama-drama badminton apa gitu, kalau misalnya lagi bertanding ke negara A, negara B itu emang sengaja di airnya diapain ya. Jadi kayak biar fokusnya itu terpecah gitu loh. Dan itu ternyata emang ada kayak gitu ya Kak? Ada, pasti ada. Jangankan untuk di internasional ya, kita ngomongin nasionalnya aja dulu deh di lingkungan Indonesia. Misalnya bertanding di daerah mana gitu, di daerah Jawa Barat kah, di daerah Jawa Tengah kah, atau di mana gitu. Pasti gitu. Karena mereka akan mencoba untuk bagaimana caranya si atlet atau lawan-lawan yang mereka dari luar itu dikacaukan tuh, secara psikologi diganggu gitu kan. Jadi alhamdulillah kesini-sini dengan semua yang pernah terjadi, yang pernah saya alamin juga,
jadi bikin saya belajar juga gitu kan. Nggak bisa kayak gini, nggak ada yang bisa menghalangi kamu menjadi seorang juara. Exactly. Nggak ada yang bisa menghalangi kamu sebagai seorang juara. Ini langsung masuk TikTok nih kayaknya. Langsung masuk TikTok ya, langsung Viti. Tadi jangan ada yang menghalangi kamu untuk jadi juara. Nah tuh. Suka. Not even air hotel, sandal Atau hotel. nggak diteriakin sama penonton, atau makanan gitu kan. Makanan gitu ya. Bawa makan dari rumah kali ya kayak. Iya, kita harus punya solusi sebelum itu gitu. Betul. Jadi, Betul. Exactly, keren banget Kak Dara. Aku juga penasaran nih, Kak Dara kan ikut lomba dari 2005 sampai 2022. Pasti udah so many international competitions yang udah Kak Dara ikuti. Yang paling berkesan sejauh ini itu kompetisi yang mana sih Kak? Dan kenapa? Oke, yang paling berkesan itu di tahun 2017. 2017. SEA Games Malaysia. SEA Games Malaysia. Lumpur. How is that? Berkesan banget. Itu yang bikin saya belajar untuk menerima di SEA Games ini. Gitu. Untuk yang ngebentuk saya secara mental, bukan hanya fisik gitu kan, secara mental yang ngebentuk saya sekarang. Kemarin pun saya gagal gitu kan, di SEA Games Vietnam kali ini saya gagal. Saya hanya bisa mempersembahkan medali perak untuk Indonesia gitu. Yang memang semua orang, bahkan pengurus dan pelatih sekalipun sangat berharap besar sama saya gitu. Tapi dari awal saya berangkat ke Vietnam pun saya menyiapkan diri, saya sudah menyiapkan diri untuk ya sudah gitu. Saya pengen melakukan yang terbaik di sana, saya mau berjuang di sana. Apapun hasilnya saya akan terima gitu, sekalipun itu gagal. Dan alhamdulillahnya dengan pelajaran di 2017 Malaysia, saya juga yang tadinya mungkin sangat menggubu-gubu untuk menjadi seorang juara di sana tapi gagal, tapi saya belum bisa secara batin tuh belum bisa nerima gitu dengan kekalahan di sana gitu kan. Tapi saya sampai marah saya marah gitu sama Tuhan gitu. Mana pertolonganmu? Sampai saya segitunya gitu kan. Sampai saya suzon gitu, sampai ya Allah, maaf gitu kan. Maaf, saya minta maaf, saya istighfar. Terus di 2017 itu benar-benar ngasih kesan yang pelajaran banget. Saya di sana tidak pada saat itu saya berdoa, saya tidak lagi minta kemenangan ya Tuhan gitu. Saya tidak lagi minta kemenangan ya Allah. Tolong besarkan hati saya untuk bisa menerima apapun hasilnya. Wow, merinding banget dengarnya Kak Dara. Serius? Agak terlalu, karena kita tahu ya kayak waktu Olimpiade waktu itu kan ada juga atlet Amerika yang memutuskan mundur diri karena kesehatan mental. Simon Biles. Dan kayak cara Kak Dara untuk mengatasi, berdamai dengan diri sendiri, untuk fokus dan tetap menjadi pelajaran itu luar biasa, inspirasi buat kita semua bahkan bener. Juga Asia. Itu juga bisa diimplementasikan dalam hidup sih ya Kak ya. Karena emang kalau Kak Dara emang tujuannya lomba, dapat medali emas. Tapi kita jadi yang lain nih kayak aku, kayak Imam pasti punya mimpi sendiri-sendiri. Dan I mean life is not always comes out as we expected to be. Dan bagaimana kita selalu minta kepada Tuhan untuk membesarkan hati, untuk selalu berdamai dengan keadaan. Dan aku juga penasaran banget sih sebenarnya Kak. Karena kalau sebagai atlet kan emang tujuannya menang ya, kita pengen. Selama Kak Dara pasti prosesnya banyak pendewasaan diri ketika lomba. Bagaimana sih Kak Dara bisa dealing with kekalahan sampai diberikan kebesaran hati itu, bagaimana Kakak dealing with kekalahan tadi? Kan pasti kalau kalah kayak sia-sia, kalau kita ngomong negatifnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sia-sia juga. Pasti ada manfaat dan juga hikmahnya. How do you deal with that? Gitu Kak. Ya itu tadi, sebelum berangkat untuk cerita di SEA Games ini ya, sebelum berangkat saya benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima kegagalan gitu kan, karena saya tahu skema setiap kali pertandingan internasional seperti apa gitu kan. Ya adalah namanya politik sport gitu kan, pasti ada, tidak di mana-mana gitu. Pasti ada. Nah di situ saya sudah sekarang ini lebih ke tenang, menerima, kasih yang terbaik aja. Terus juga semua orang nonton kok, semua orang melihat siapa yang terbaik sebenarnya gitu kan. Sekalipun kamu kalah, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik, semua orang akan melihat gitu kan. Nggak akan ada yang sia-sia ya kan, tadi nggak akan ada yang sia-sia. Saya latihan jungkir balik segala macem gitu kan, kayak apa sih yang harus saya sesalin dengan itu kan. Itu kan bekal untuk saya juga gitu. Itu bekal buat saya, ya itu akan jadi bermanfaat sendiri buat saya. Secara fisik mungkin saya lebih baik gitu kan. Nah untuk secara mental tadi
saya lebih bisa menerima kegagalan karena tidak semua orang menyiapkan kegagalan itu. Betul. Gitu. Semua orang bisa menerima keberhasilan mereka tanpa dipersiapkan, Tapi tidak satupun orang yang menyiapkan diri mereka pada saat dia gagal. Oke. Wow. Itu benar-benar exactly the definition of kayak do your best and let God do the rest. Yes. That's totally it. True. Yeah. Karena ya gimana ya? Kalau kita jatuh bukan artinya kemudian hari kita akan jatuh lagi kan Kadara mungkin mengalami kegagalan di 2017 tapi di tahun-tahun berikutnya semoga kita doakan semua Kadara juga selalu bisa ngasih prestasi ataupun yang terbaik buat Kadara. Mungkin bisa Kadara terakhir nih Kadara buat atlet-atlet pesilat, buat atlet-atlet di Jakarta juga. Generasi muda yang pengen jadi atlet juga. Yang jadi atlet, pesan-pesan Kadara seperti apa nih Kadara? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, kita tetap bersemangat untuk apa yang menjadi tujuan kita apa. Jangan pernah lelah, jatuh, gagal, ya sudah, itu harus perjalanan yang harus kita nikmati. Itu proses. Jadi tetap lakukan yang terbaik, tetap buat yang terbaik. Apapun hasil yang nanti kita dapat, itu akan ada kok buah manisnya di belakang. Betul. Itu tadi pesan Kadara untuk seluruh penonton ya, mau jadi atlet atau misalnya mimpi-mimpi yang lain, I think message-nya tetap sama. Applies ke semuanya. Dan aku sebenarnya juga penasaran satu hal lagi nih sama Kadara. Kadara kan udah dari 2005 sampai sekarang masih terus aktif ya di pencaksilat. Plan ke depannya nih, Kadara mau apa sih? Apa masih tetap di silat atau misalnya mau jadi coach atau apa sih plan kakak ke depan? Kalau untuk plan, selama saya masih dikasih amanah untuk menjadi atlet, saya akan tetap berusaha yang terbaik sebagai atlet. Tapi kalau misalnya sudah tidak aktif lagi jadi atlet, mungkin tetap berdedikasi untuk pencaksilat di bidang lain gitu. Tapi tetap di pencaksilat ya Kak ya. Pencaksilat tetap. Memang kata Kadara tidak dipisahkan dengan pencaksilat. Betul. Kayak nama belakangnya Kadara tuh udah darah pencaksilat. Silat gitu, nama panjangnya itu udah nama tambahan ya. Oke, thank you so much Kadara. I feel like banyak banyak banget belajar tentang kehidupan tentang Kadara hari ini dan juga bisa mendapatkan a glimpse tentang kehidupan pencaksilat di Indonesia. Jadi kedepannya kita semua nih seluruh penonton setiap podcast Sabi bisa selalu mendukung ya pencaksilat Indonesia kedepannya. Dan habis ini ada World Champ ya Kak? Yes. World Champ bisa dijelasin Kak di mana tuh? Insya Allah di Kuala Lumpur. Kapan? Malaysia. Bulan depan. Jadi mungkin belum pasti ya, cuman bulan depan, 1 bulan lagi. Oh, 1 bulan lagi. Berarti 1 bulan lagi Kak Dara akan berlaga di World Champ di Malaysia ya. Jadi tanggalnya tetap stay tune, mungkin bisa langsung stay tune di sosial medianya Kak Dara. Boleh. Semangatin Kak Dara ini. Kak Dara silakan mungkin bisa dipromosiin apa namanya? Instagramnya? Instagramnya @arumdara. @arumdara ya. Nah, di situ nih teman-teman kalau pengen ngelihat perkembangan Kak Dara, lomba-lomba ke depannya apa aja. Dan juga perkembangan pencaksilat di Indonesia bisa loh lewat akunnya Kak Dara. Oke, selain dari perkembangan Kak Dara sendiri Asya, kita juga mau ngasih tahu perkembangan kegiatan-kegiatan dari Sahabat Ganjar Asya. Kita punya Facebook, TikTok, dan Twitter yaitu Sahabat Ganjar. Ada juga di Instagram kita Sahabat Ganjar 2024. YouTube kita juga ada nih, aktif banget YouTube kita ya. Salah satu podcast ini yaitu Sahabat Ganjar. Dan website kita sahabatganjar.com. Oke, nah dan juga cuma sosial media nih Kak Dara ya. Kita juga punya tumbler lucu kayak gini, merchandise atau baju yang kita pakai hari ini, everything available ya. Betul. Di marketplace Sahabat Ganjar ada di Tokopedia dan Shopee yaitu dengan nama Sahabat Ganjar. Nah, oke deh. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih banyak Kak Dara. Gak kerasa 30 menit went by very fast. Pengen ngobrol banyak lagi, tapi mungkin kita bisa ketemu di other occasion ya. Iya, lain kesempatan. Terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses untuk Kak Dara. Amin ya robbal alamin. Yes. Oke. Itu dia teman-teman semuanya podcast Sabi spesial bersama Kak Dara yaitu pesilat putri Indonesia. Jangan lupa untuk terus subscribe YouTube Sahabat Ganjar karena kedepannya kita akan selalu punya episode-episode lucu, keren, fun, inspiratif, edukatif sama seperti podcast hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus subscribe dan juga like
share, dan juga komen. Dan itu dia podcast hari ini. Saya Asya. Dan saya Imam. Dan kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Podcast Sabi. Dadah, terima kasih.